أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Adab dan Akhlak Kesufian daripada kitab Al-Adabul Mardiyah Lisaliki Tariqis Sufiyah karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Pagi ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang mabuk pujian atau suka untuk dipuji. Seperti yang telah sedia kita maklum bahwa pujian adalah satu di antara racun yang lebih berbisa dibandingkan bisa, yang boleh menghancurkan hati dan amal ibadah seorang hamba. Pada perjumpaan kali ini beliau mencoba untuk menjelaskan tentang perbezaan antara seseorang yang suka dipuji dan seseorang yang tak suka dipuji ketika mana dipuji. Akan nampak pada kesan dia, pada respon dia. Qala radhiyallahu ta'ala an wa min alamati hayatin nafsi idza mudiha sahibuha haya bihayatiha aym basata wa idza zumma mata bimautiha ayn qabada. Satu di antara tanda bahwa nafsu seseorang masih hidup, maknanya dia masih dikuasai oleh nafsu, ialah idza mudiha sahibuha, bila mana seorang yang memiliki nafsu itu dipuji, haya bihayatiha, maka dia hidup bersama nafsu yang suka dipuji itu. Ini tanda, satu di antara tanda yang seorang ini adalah gila pujian. Bila mana dia dipuji, dia merasa seronok, dia merasa gembira, dia merasa bahwa itulah diri dia yang sebenar. Walaupun sebenar itu adalah suatu keburukan. Apatah lagi bila mana seseorang dipuji atas sesuatu yang tak wujud pada diri dia, atau suatu amalan yang belum diamalkannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Ayat ini menjelaskan bahwa
seseorang yang suka dipuji tentang sesuatu yang belum dilakukannya atau tak ada pada diri dia, maka janganlah dia pernah menyangka akan selamat daripada siksa api neraka. Dan seperti mana yang telah sedia kita maklum bahwa untuk membezakan antara dosa kecil dan dosa besar, kata para ulama, satu di antara tandanya ialah bila mana suatu perbuatan itu diancam dengan api neraka, diancam dengan neraka atau diancam dengan laknat, ya, ataupun memang baginda Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam menggolongkan perbuatan tersebut sebagai dosa-dosa besar, maka dikira sebagai dosa besar. Ya, ada beberapa tanda. Yang pertama adalah perbuatan yang diancam dengan neraka, itu adalah dosa besar. Dan gila pujian ini merupakan satu di antara sifat buruk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan neraka. Itu bermakna bahwa gila pujian ini adalah satu di antara dosa besar. Ya. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka. Yang kedua, bila mana suatu perbuatan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan laknat. Contoh misal orang yang menyambung rambut atau orang yang mengubah rupa muka. Dalam hadis diancam dengan laknat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan itu pun juga dikira sebagai dosa besar sebab ada ancaman laknat. Tanda yang ketiga, bila mana suatu perbuatan itu disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan jelas bahwa perbuatan itu adalah dosa besar, minal kabair, ya, atau minal mubiqat, sama istilah itu, seperti mana yang disebutkan dalam beberapa hadis, maka perbuatan itu pun juga dikira sebagai dosa besar. Yang keempat adalah perbuatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Contoh misal riba, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkenaan dengan riba ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesiapa orang yang melakukan riba akan diancam dengan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Fa'dzalu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, ketahuilah dan bagi tahulah kepada seorang yang melakukan riba, mengambil duit dengan riba, akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian juga seseorang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Itulah beberapa tanda tentang perbuatan yang tergolong sebagai dosa-dosa besar. Di antaranya adalah hati yang merasa seronok dan merasa bahagia dengan pujian. Gila pujian lah kalau dalam bahasa Indonesia, gila pujian atau mabuk pujian. Mabuk pujian ini juga dikira sebagai dosa besar. Sebab dalam Al-Quran diancam dengan azab. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal azab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apatah lagi perbuatan yang dipuji ke atas dirinya dan dia suka dan pujian itu adalah perbuatan yang belum dilakukannya, ya, atau tak pernah dilakukannya, maka itu dikira sebagai dosa besar. Apa yang menyebabkan bahwa perbuatan atau gila pujian ini dikira sebagai dosa besar? Sebab dia karena akan menghapuskan seluruh amal, menghapuskan amal ibadah kita dan merosakkan hati kita. Akan membawa kepada sifat riya. Daripada riya itu nanti akan membawa kepada sifat hasad, iri, dengki. Daripada hasad, iri, dengki ini akan membawa kepada perbuatan-perbuatan yang lebih berbahaya dibandingkan itu, membunuh, demikian juga memfitnah, dan perbuatan ini juga akan membawa pada akhirnya akan membawa kepada kekufuran, seperti mana yang berlaku pada iblis alaihi la'natullah. Oleh sebab itu kita kena hati-hati, ya, dengan sifat atau daripada sifat suka untuk dipuji atau gila pujian, ataupun diistilahkan dengan mabuk pujian. Satu di antara yang seseorang ini masih hidup bersama nafsunya, maksudnya nafsu ini masih menguasai diri dia, ialah bila mana ada seseorang yang memujinya, dia merasa seronok, merasa bahagia, merasa gembira. Allahu Akbar. Wa idza dzumma mata bimautiha ay inqabada. Dan bila mana dia dicela, dicaci, dimaki,
maka dia seolah-olah merasa meninggal dunia. Maksudnya merasa susah hati. Ada orang mencaci dia, memaki dia, dia merasa susah hati. Ini juga sebagai tanda bahwa dia masih hidup bersama nafsu. Jadi tanda yang pertama yang seseorang ini masih terbelenggu oleh nafsu adalah suka untuk dipuji, merasa gembira dan bahagia dan pujian. Yang kedua, merasa terseksa, merasa terhimpit, merasa terbeban, merasa terbebani atau merasa susah hati disebabkan karena celaan daripada orang lain. Allah. Wa min alamati mautiha wa fana'iha wa mihaliha, dan diantara tanda bahwa nafsu itu telah mati, maksudnya telah tunduk kepada syariat Allah, telah suci dan bersih. Demikian juga nafsu itu telah fana, telah hilang, lenyap, ya. Tidak bagi pekesan kepada hati, tidak memberikan pengaruh kepada hati. Idza mudiha zad wa idza zumma zad. Bila mana dipuji, dia merasa dekat, semakin dekat kepada Allah. Demikian juga bila mana dicaci maki, dia pun juga akan semakin dekat kepada Allah. Ini tanda yang seseorang ini telah terbebas daripada pengaruh nafsu, ya, terbebas daripada sifat buruk, suka untuk dipuji. Bila mana dia dipuji, dia pandai mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa malu di hadapan Allah, sehingga dengan kepandaian dia mengembalikan pujian itu kepada Allah dan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkat dua perkara inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Sebab kepandaian seorang mengembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikira sebagai ibadah yang mulia. Dan itulah yang dilakukan oleh para aulia. Para aulia selain daripada mereka beribadah seperti mana kita beribadah, salat, puasa, zakat, berhaji dan lain sebagainya, mereka juga beribadah dengan ibadah batin, ibadah hati. Satu di antara ibadah hati yang selalu mereka lakukan adalah bila mana mereka dipuji, mereka dengan sangat mudah mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa malu di hadapan Allah. Dan ini dikira sebagai ibadah yang mulia. Malah terkadang-kadang ibadah seperti ini lebih mulia dibandingkan sholat sunat beribu-ribu rakaat tanpa disertai dengan kehadiran hati bersama Allah. Oleh sebab itu, kita jangan mengukur kedudukan ibadah seorang wali atau seorang mursyid, seorang soleh itu seperti kedudukan ibadah kita. Kalau kita kan di tengah-tengah masyarakat awam, seseorang itu dianggap dan dinilai sebagai ahli ibadah mengikut jumlah ibadah zahir kan. Sholat dia, sholat sunnah dia berapa ratus rakaat sehari, bacaan Al-Quran dia, zikir dan wirid dia dan lain sebagainya. Adapun para aulia, dia orang melakukan amalan seperti mana apa yang kita lakukan secara zahir, akan tetapi mereka lebih dan melampaui kita, dia mengalahkan ibadah kita disebabkan karena batin mereka pun juga beribadah kepada Allah. Di antara ibadah batin yang mereka mampu lakukan adalah mengembalikan pujian kepada Allah ketika mana mereka dipuji dan merasa semakin malu di hadapan Allah. Merasa semakin malu di hadapan Allah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Merasa malu. Setakat kita merasa malu di hadapan Allah itu sebenarnya ibadah. Demikian juga takut di hadapan Allah itu juga ibadah. Allah. Wa idza zumma zat, dan apabila dicaci, dimaki, iman dia semakin bertambah, ketaatan dia kepada Allah semakin bertambah, kefahaman dia tentang ma'rifah kepada Allah pun juga semakin bertambah. Fala yara madhan wala dhamman li shiddati yakinihi fi rabbih, maka dia tidak melihat pujian dan cacian itu disebabkan karena begitu kukuh dan kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Wa syuhudi qurbihi wa syuhudihi li qurbihi, dan dia menyaksikan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Seseorang yang hatinya senantiasa merasai atau mengesan kedekatan Allah, kehampiran Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan juga seseorang yang keyakinannya kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dia akan senantiasa hanya fokus kepada Allah. Dia tidak memandang dan tidak melihat kepada pujian dan cacian. Adapun kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala
memaksa mereka untuk melihat kepada pujian dan cacian, maka pujian itu segera dikembalikan kepada Allah dan cacian itu segera dikembalikan kepada dirinya sendiri, dan merasa bahwa cacian itu memanglah sifat asas yang melekat pada diri dia, sehingga dia tidak merasa tersinggung, sehinggalah dia tidak merasa tersakiti. Tapi bila mana sesuatu yang dicacikan ke atas diri kita, keburukan yang dicacikan ke atas diri kita, kita tak iktiraf, kita tidak mengakuinya sebagai sifat yang memang semula ada pada diri kita, maka pada saat itulah kita akan menolak cacian itu, kita akan membela diri kita, dan kita akan senantiasa merasa tersakiti. Kalau misal ada orang yang mencaci kita, kamu jahil, kamu bodoh, lalu kemudian dalam hati kita cakap, memang saya bodoh dan saya jahil, sebab memang kita tak ada ilmu kan pada dasarnya, Allah yang bagi ilmu, maka kita tidak akan pernah tersakiti. Tapi kalau kita membela diri dan menafikan sifat yang memang semula jadi, sedia ada pada diri kita, apatah lagi kita lemparkan kepada orang lain, atau kita lemparkan kembali, kita balingkan kembali kepada seorang yang mencaci dan menuduh kita, maka kita akan semakin merasa tersakiti. Alangkah lebih baiknya kita terima aja cacian itu, sebab itu akan mengobati penyakit-penyakit hati kita, akan membuang kekuatan nafsu daripada diri kita, demikian juga akan mengangkat derajat kita. Dan juga akan menambah pahala kita, kalau berkira pahala lah kan. Ada orang mencaci kita, kita cakap terima kasih, syukron, lalu kemudian kita bagi hadiah, oh luar biasa. Seketika itu juga nafsu kita akan mati, nafsu kita akan lemah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu juga mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesilapan dan dosa-dosa kita. Tapi tak ramai orang boleh buat macam itu. Selalunya dia akan membela diri. Kalau setakat membela diri atau menafikan sesuatu yang dituduhkan ke atas diri dia, itu adalah keburukan, tetapi oke lagi dibandingkan bila mana dia membalasnya dengan cacian yang sama atau lebih daripada cacian yang dituduhkan ke atas dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah praktikal akhlak, bukan setakat amal aja. Betapa ramai orang mampu beramal tetapi tak berakhlak. Yang terpenting kita perbetulkan adalah akhlak kita. Akhlak berdepan dengan cacian, akhlak berdepan dengan pujian, akhlak berdepan dengan musibah. Akhlak inilah yang perlu kita bina, perlu kita bangun dalam diri kita, perlu kita kukuhkan dalam hati kita, agar kehidupan kita ini mengalami kebahagiaan, merasai dan mengecapi ketentraman dan kedamaian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bila mana kita tidak mendidik diri kita dengan akhlak, maka kita akan senantiasa merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa terhina, merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Adapun bila mana kita telah belajar dan kita telah berakhlak, maka kita akan senantiasa bahagia. Dalam keadaan lapar pun kita bahagia, dalam keadaan ada duit kita bahagia, dalam keadaan sehat kita bahagia, dalam keadaan sakit pun kita akan senantiasa bahagia, bahagia dan bahagia. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan terletak pada benda luaran diri kita, tetapi kebahagiaan itu terletak pada diri kita sendiri. Sepandai dan seramai apapun orang mencoba untuk membahagiakan diri kita, bila mana kebahagiaan itu tidak muncul dan tidak hadir dalam diri kita, kita tidak akan pernah bahagia. Coba kita tengok para pelakon, para artis, orang-orang hebat, ramai peminat dia, ramai orang yang peminat lah istilah kita kan. Kalau dalam bahasa Indonesia penggemarnya ramai, banyak penggemarnya. Bila mana berjumpa dengan penggemar dia, luar biasa, penggemar itu bagi pujian, bagi sanjungan kan, bagi hadiah dan lain sebagainya. Tapi kebahagiaan itu tidak boleh kita beli dengan apapun. Kebahagiaan itu tidak akan pernah datang daripada luar. Kebahagiaan itu bersumber daripada diri kita sendiri. Kita kena cipta, kita kena hadirkan kebahagiaan itu dalam hati kita melalui akhlak, kepandaian kita untuk berdepan dengan kehidupan kita ini. Adapun bila mana seorang dan hatinya telah penuh dengan kebahagiaan, dengan ketentraman, walaupun seluruh makhluk ini mencaci dia, memaki dia, membenci dia, dia akan senantiasa bahagia. Seperti mana yang berlaku
pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang ingin membunuh beliau, menghina beliau, mencaci beliau, menuduh beliau, tapi beliau tetap happy, bahagia, sebab memang kebahagiaan yang ada pada diri beliau adalah kebahagiaan yang semula jadi ada pada diri, bukan kebahagiaan daripada luaran. Ya. Betapa jahil dan bodohnya seseorang yang mencari kebahagiaan daripada luar tetapi tidak membina, tidak mencipta, tidak menghadirkan kebahagiaan itu daripada diri dia sendiri. Itu satu di antara bentuk atau tanda kejahilan seseorang, kebodohan seseorang. Ya, mencari kebahagiaan daripada luaran, daripada orang lain melalui pujian dan sanjungan. Ya kan? Demikian juga daripada dunia yang bukan bahagian daripada hati dia mencari kebahagiaan pada dunia, itu mustahil. Betapa ramai orang yang kita kenali kaya raya. Saya ramai kawan-kawan, saya kenalan dulu jamaah di Banjarmasin yang kaya raya, tapi hidup mereka sengsara. Allahu Akbar. Dengan anak bini pun tak boleh akur, dengan jiran adik beradik tak boleh akur, tapi harta benda Masya Allah luar biasa. Datang mengadulah. Ya, masa-masa pengajian saya mengajar di Banjarmasin, Ustaz macam mana nih? Ya, anak saya degil, macam-macam lah kan. Ya, walaupun harta Masya Allah melimpah. Ya, saya cakaplah kepada beliau, perubahan itu bermula pada diri kita sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Mulailah perubahan itu pada diri kamu, bukan pada orang lain. Ya, setelah diri kita berubah, barulah kita mencoba untuk mengubah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitaran kita. Tapi bila mana kita terlalu bernafsu atau terlalu memaksa diri untuk mengubah orang lain tanpa melakukan perubahan pada diri kita, mustahil perubahan akan berlaku. Tapi mulailah pada perubahan diri kita sendiri dulu. Ibda binafsik tsumma biman ta'ul, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Mulakan pada diri, barulah kepada orang lain. Demikian juga bila mana kita ingin membahagiakan orang lain, maka mulakanlah dengan mencipta kebahagiaan itu dalam diri sendiri. Sebab bila mana kita mencoba untuk membahagiakan orang lain dalam keadaan kita tak bahagia, maka kebahagiaan yang kita cipta dan kita akan hadiahkan kepada orang lain adalah kebahagiaan yang semu. Yang semu, macam fata morgana lah kata para ulama. Tapi bila mana hati kita telah penuh dengan bahagia, dengan ketentraman, kedamaian bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak saja-saja nak membahagiakan orang lain, orang setakat melihat wajah kita pun dah bahagia dah. Dan itulah yang berlaku di kalangan para aulia. Para aulia itu tak pernah pun dia orang saja-saja nak bagi kebahagiaan kepada orang lain, sebab mereka sibuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan karena kebahagiaan dan ketentraman itu memang semula ada pada diri mereka, orang yang setakat melihat wajah para aulia, mendengar nama-nama mereka disebutkan, ya kan, melihat gambar-gambar mereka, orang dah merasa tentram jiwa, merasa bahagia. Coba kita tengok para ulama, para aulia kan, tengok gambar mereka, Masya Allah, tentram jiwa kita, bahagia hati kita. Itu baru setakat melihat gambar saja. Apatah lagi bila mana kita bersuhbah, hadir ke majelis-majelis mereka, oh surga dunia. Nah, itulah yang perlu kita perbetulkan pada diri kita. Mulakan dengan akhlak. Ramai orang yang mengadu kepada saya, Ustaz, adik-beradik saya macam ni Ustaz, tak akur dengan saya, ya, istri saya, anak saya, jiran saya, suami saya. Ya. Saya pun bingung nak jawab, sebab sungguh banyak sungguhlah soalan itu. Dan tapi sebenarnya jawaban dia sama aja. Mulakan dengan diri kita. Kalau kita ingin dan berharap agar anak-anak kita berubah menjadi baik, maka perbaiki diri kita. Betapa lucunya, betapa kelakarnya kita melarang sesuatu kepada anak kita, tetapi kita melakukan sesuatu yang kita larang itu di hadapan kita. Ya. Contoh misal, kita sedang tengok TV, azan berkumandang, sang ayah cakap kepada anak dia, wahai anakku, ya, jangan tengok TV, ambil air wudhu, lepas itu pergi ke surau solat. Tapi dia melototkan matanya kepada TV.
di saat dia bagi nasihat ke atas anak dia, dan dia tidak berhenti dan tak segera pergi mengambil wudhu dan mengajak anak dia sekali pergi ke surau atau ke masjid. Ini sebenar, cara seperti ini adalah cara yang tak betul dan tidak akan mencipta perubahan pada diri sang anak. Malah akan semakin semakin tumbuh sifat buruk dalam diri dia. Sifat apa dia? Sifat munafik. Dalam tak sadar, sebenarnya seorang ayah tadi itu sedang mendidik anak dia untuk melekatkan sifat kemunafikan dalam hati anak dia, yaitu menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan tetapi dia tak buat. Itu kan sifat munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengatakan sesuatu, menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Itu adalah sifat munafik. Kita larang anak kita, misal jangan suka lepak, tapi kita lepak, tiap hari kita lepak, ya kan? Maknanya kita mengajarkan kemunafikan kepada anak kita. Kita larang anak kita, misal jumpa dengan kawan-kawan dia yang tak betul, kita pula selalu jumpa dengan kawan-kawan kita yang tak betul. Maknanya kita mengajarkan kemunafikan kepada anak kita, dan itu adalah suatu dosa yang boleh menjadi dosa jariah. Dosa jariah istilah dia. Bukan setakat amal jariah aja yang ada, dosa jariah pun ada, yaitu dosa didikan sifat buruk ke atas anak kita. Itu akan menjadi dosa jariah. Bila mana anak tersebut dididik dengan cara yang tak betul dan terbentuk dalam pikiran dia, dalam minda dia tentang cara mendidik tersebut sampai dia membesar, kemudian dia menikah nanti, punya anak, dia akan mengamalkan dan mempraktikkan cara mendidik orang tua dia zaman dahulu, dan itu akan berterusan. Dan untuk memutuskan mata rantai penularan sifat-sifat buruk ini bukan perkara yang mudah. Kalau untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 mudah aja, senang aja kan, guna mas, penjarakan dan jangan jumpa dan orang yang sedang sakit. Tapi untuk memutuskan mata rantai cara pentarbiyan yang tak betul dan pewarisan terhadap sifat-sifat yang tak betul kepada anak cucu kita, itu memang perkara yang betul-betul bukan mudah, tidak mudah untuk memutuskannya. Oleh sebab itu, kalau kita tak mampu melakukan kebaikan kepada seorang, jangan kita mengajarkan keburukan kepadanya. Kalau kita tak mampu mengajarkan kebaikan kepada seorang, jangan kita ajarkan keburukan kepada dia. Saya teringat dengan satu kisah yang berlaku di Pulau Jawa. Ada seorang ulama besar yang tergolong sebagai wali abdal. Dan cerita ini pernah saya sampaikan kalau tak silap 3 bulan lepas dalam pengajian live di bulan Ramadan. Jadi ada seorang pakcik yang mempunyai seorang anak lelaki yang suka makan gula. Dia tak nak makan nasi, tak nak makanan yang lain, gula aja yang tiap-tiap hari dia makan, gula pasir. Sampailah ayah dia risau, sebab bahaya tuh makan gula tiap-tiap hari kan. Dia tak nak makan yang lain, makan gula aja. Kemudian sang ayah ini bagi nasihat kepada anak dia. Anak dia degil tak dengar. Dia marah, anak dia pun semakin menggila, kan? Semakin teruk lah macam itu. Lalu dia pening, merasa putus asa dah. Lalu kemudian dia datang menjumpai seorang wali abdal, seorang ulama besar di Pulau Jawa pada masa itu. Tak silap nama beliau Syekh Khalil Bangkalan, kalau tak silap nama beliau. Lalu kemudian sang ayah bercerita kepada tuan guru ini, Pak Kiai, tuan guru, tolonglah bagi nasihat kepada anak saya nih. Anak saya ini cukup degil. Tiap-tiap hari dia suka makan gula, tak nak makan yang lain. Gula aja yang dia pegang, gula kan. Sudahlah, gula mahal pada masa itulah kan. Beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 50-60 tahun yang lalu lah. Masih pada zaman penjajahan dulu lah di Indonesia. Lalu kemudian kiai itu melihat, memandang kepada anak itu, dan bertanya kepada ayahnya, Tuan minat makan gula juga kan? Oh, saya juga minat makan gula. Ya kan, suka yang manis-manis lah macam itu, suka minat kopi dan lain sebagainya.
Oh macam itu. Oke. Ya, kalau macam itu tak apa. Tuan balik bawa anak tuan ini nanti 3 hari hadapan datang jumpa dengan saya. Pak Kiai tak bagi doa, bawa balik dulu. 3 hari akan datang kamu jumpa dengan saya. Setelah 3 hari berlalu, datanglah Pak Cik itu membawa anak dia dan menagih mananya meminta apa yang telah dijanjikan oleh kiai itu, oleh guru itu. Tuan guru, ini dah 3 hari dah saya datang bawa anak saya, tolong doakan. Semakin teruk fiil dia. Tok guru itu senyum je. Oh macam itu. Oke. Mana anak kamu? Ya, suruh dia ke depan. Setelah berada di hadapan dia, tuan guru ini cakap, wahai anak cah bagus. Cah bagus itu maknanya wahai anak yang pandai, macam itu kan. Ya, kamu berhenti makan gula tahu? Ya, berhenti makan gula itu tak baik untuk kesehatan. Anak itu ya, seketika itu juga terkejut dengan nasihat yang cukup ringkas kan. Cah bagus, wahai anak yang pandai, yang ganteng, yang baik, macam itulah dipuji. Awalnya dipuji, tujuannya untuk masuk ke dalam hati dia lah kan. Wahai anak yang baik, kamu berhenti makan gula tahu? Sebab gula itu banyak mudaratnya. Anak itu melihat ke wajah tuan guru itu, kemudian dia menunduk, terdiam. Kemudian tuan guru ini cakap kepada tuan ya bawa balilah anak tuan ini, bawa balik dah. Ya. Tuan itu terkejut. Saya datang ke sini ya, agar Pak Kiai memarahi dia, agar doakan dia berhenti daripada makan gula. Ini Kiai setakat bagi nasihat macam ni dah beratus-ratus malah beribu-ribu kali dah saya sampaikan kepada dia, tapi dia degil, tak nak dengar cakap. Kata Kiai ini, bawa balik dah anak kamu. Oke. Setelah anak itu dibawa balik, sampai di rumah, fiil anak itu berubah total, luar biasa. Yang pada mulanya dia akan senantiasa ambil gula dan menggenggam gula itu sambil jalan dia makan macam itu. Tiba-tiba aja berubah. Ya. Tak nak kepada gula. Malah ayah dia coba, betul kayaknya anak tak nak kepada gula. Dia bagilah gula, memang tak nak muntah. Ya, ayah dia pun risau, ingatkan berlaku sesuatu yang tak elok pada anak ini kan. Kemudian dia datang kembali jumpa dengan tok guru itu. Ya. Tuan guru, macam mana nih anak saya? Kenapa tiba-tiba dia merasa jijik kepada gula, tak nak makan gula langsung? Ini bahaya nih. Ada apa dengan jampi-jampi apa yang tuan guru bagi ke atas diri dia? Mana ada saya jampi-jampi? Saya bagi nasihat aja hari itu kan. Tuan pun dengarkan nasihat saya. Tak logik lah. Tak logik ini. Kenapa boleh berlaku perkara ini? Kata Syekh, oh macam ni. Ingat tak lagi hari itu saya tanya kepada tuan, adakah tuan minat makan gula? Tuan jawab iya kan. Patutlah anak tuan tu tak nak dengar cakap tuan ya, untuk berhenti makan gula, sebab tuan pun suka makan gula. Tahu tak apa yang saya buat dalam masa 3 hari sebelum saya bagi nasihat kepada anak ini? Saya tak pernah makan gula selama 3 hari. Saya berpuasa tak makan gula selama 3 hari, setakat ya agar nasihat yang saya akan sampaikan kepada anak ini masuk ke dalam hati dia. Saya tak makan gula selama 3 hari. Saya berpuasa. Ya, sehingga bila mana anak itu saya bagi nasihat, dan nasihat yang ringkas, yang pendek je, ringkas singkat, maka nasihat itu terus masuk ke dalam jiwa dia dan secara otomatis mengubah sikap dia yang pada mulanya degil, tak nak berhenti makan gula. Bila mana saya bagi nasihat, seketika itu juga dia berhenti makan gula. Ayah dia terkejut. Nah, daripada peristiwa ini kita boleh mengambil pengajaran bahwa nasihat dan tunjuk ajar kepada seorang itu akan berkesan bila mana kita telah mencontohi dan telah melakukan apa yang kita nak nasihatkan kepada seorang. Itu aja sebenarnya, simple aja. Kita larang anak kita untuk berdusta, tapi kita suka berdusta. Mustahil anak kita tidak menjadi pendusta, mesti akan menjadi pendusta. Ya kan? Kita perintah anak kita untuk sholat, tapi kita tidak pergi sholat, tidak menjaga sholat. Kita perintah anak kita pergi mengaji, tapi kita tak pernah pergi mengaji. Mustahil anak kita jadi ahli majelis. Ya. Ahli majelis ilmu maksud saya.
Tapi bila mana kita lakukan apa yang kita nak nasihatkan kepada anak kita, walaupun kita tak ajak dia, mesti dia orang akan ikut. Sebab anak ini kan macam ekor je kan, macam bayang-bayang kita, kemanapun kita pergi dia akan ikut di belakang kita. Jadi cara mendidik anak yang terbaik adalah dengan cara mencontohkan. Seperti mana yang saya sampaikan semalam kan, ada 4 cara kita menyampaikan dakwah kepada siapapun. Yang pertama adalah menjelaskan hukum hakam dia dengan hujah yang kuat. Yang kedua adalah mencontohkannya. Yang ketiga kita mengajak. Yang keempat kita mendoakan. Itu tugas kita. Kalau setakat kita memerintahkan atau mengajak atau perintah lah macam itu, tanpa kita contohkan, tanpa kita terangkan, tanpa kita doakan, maka kesan dia tidak seberapa baik, malah akan menimbulkan sifat buruk yang lain, yaitu sifat munafik dalam diri anak kita. Kita ajar dia, kita ajak dia untuk kita perintah dia untuk sholat, tetapi kita tak sholat. Itu kan mengajarkan sifat munafik. Na'udzubillah. Ya. Kesimpulannya, untuk melakukan perubahan pada keluarga kita, itu bermula pada diri kita masing-masing. Perbetulkan dulu diri kita, perbetulkan hubungan kita dengan Allah, perbetulkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lepas itu barulah kita memperbetulkan hubungan kita dengan anak kita, dengan orang tua kita. Nah, bila mana hubungan kita dengan keluarga rapat kita telah baik, maka barulah kita pergi kepada orang lain, mengajak orang lain. Tapi bila mana kita setakat mengajak orang lain tapi tak memperbetulkan diri kita, maka bagaikan seseorang yang letak diri dia macam lilin, menerangi orang lain tetapi dia terbakar dan habis. Dan dalam Al-Quran perbuatan seperti ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu ingin memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan tetapi kamu lupa terhadap dirimu sendiri? Dalam Al-Quran orang-orang seperti ini dianggap orang-orang yang hilang akal, mengharapkan kebaikan ke atas orang lain, mengharapkan orang lain berubah menjadi baik dengan kalam dia, dengan cakap dia, tetapi diri dia tidak melakukan perubahan. Mulakan dengan diri kita. Ibda binafsik tsumma biman ta'ul. Mulakan pada diri, bukan pada orang lain. Tapi bila mana kita ingin memulakan perubahan itu mula daripada orang lain, bukan pada diri kita, sampai hari kiamat pun kita tidak akan berjaya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mula pada diri kita sendiri. Kita perbetulkan hubungan kita dengan Allah. Sholat kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga, lisan kita jaga. Bila mana zahir dan batin kita telah mampu kita jaga, kita pelihara daripada dosa. Demikian juga ibadah-ibadah fardu kita telah pun kita tunaikan dengan baik. Tanpa kita mengajak anak-anak kita, tanpa kita mengajak adik-beradik kita, mereka akan ikut kepada kita. Ya. Sebab sebenar anak ini setakat perlu kepada contoh je. Ya, terkadang-kadang anak tak perlu kepada cakap, dia orang perlu kepada contoh je. Ya. Tapi kalau kita terlalu banyak cakap tanpa ada contoh, tanpa ada perubahan pada diri kita, mustahil keluarga kita akan semakin membaik. Mulakan dengan diri kita dulu. Allahu Akbar. Fala yara madhan wala dhamman li shiddati yaqinihi fi rabbih wa shuhudihi li qurbihi. ثم لتحققه أن الله تعالى أبرزه لعبادته لا غير. Seseorang yang mampu untuk tidak terkesan oleh pujian dan cacian ini juga disebabkan karena dia telah merealisasikan pada diri dia keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencipta dia, tidaklah menzahirkan dia di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah saja, bukan tugas-tugas yang lain, bukan untuk sibuk cari tahu tentang hal orang lain. Ya. Tapi kita sekarang ini Masya Allah, kalau hal orang lain kita tahu semua. Masalah-masalah sekecil apapun yang berlaku pada orang lain itu memang kita tahu. Tapi kita tak pernah peduli dengan masalah yang berlaku pada diri kita sendiri, pada dalaman diri kita sendiri. Ya. Kalau cerita tentang gosip, Masya Allah, luar biasa. Artis-artis pun semua kita tahu kehidupan dia.
Siapa suami dia, berapa orang anak dia, bila dia menikah, bila dia bercerai, ya kan? Siapa nama anak dia, nama emak dia, nama ayah dia, nama adik-beradik dia, dulu dia belajar ke mana, semua kita tahu. Masya Allah. Malah mungkin makanan favorit dia orang pun kita tahu. Oh, ini suka jering nih, artis ini suka jering, suka petai dan lain sebagainya, suka ya minat tom yum misal, semua kita tahu, ya kan? Tapi tentang diri kita tak pernah cari tahu apa kelemahan dalam diri kita, penyakit-penyakit apa yang sedang bersarang dan merosakkan diri kita tak pernah cari tahu pun. Keburukan orang lain, masya Allah, dia ini pendusta, dia ini penipu, dia bla bla bla, tapi diri kita tak tahu. Di akhirat nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita, bukan tentang diri orang lain. Seseorang yang selalu sibuk dengan hal orang lain di akhirat nanti, ketika mana Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang dirinya, dia akan menjawab ya tentang hal orang lain. Paham tak maksudnya? Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hal diri dia, tapi dia tak mampu nak menjawab sebab dia tak pernah sibuk dengan diri dia, kan? Maka jawaban dia adalah tentang hal orang lain. Dia cerita, Allah tanya kepada seorang nih, kamu pernahkah kamu cari tahu tentang penyakit riak yang ada dalam diri kamu? Dia tak jawab pernah ke tak. Dia akan jawab, oh hari itu saya tengok si fulan perbuatan dia riak. Dia menjawab dengan hal orang lain tanpa sadar. Sebab yang menjawab, ketika dia menjawab, bukan jawaban itu bukan datang daripada diri dia, daripada kesengajaan dia, daripada kesadaran dia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lisan dia untuk bercakap, untuk menjawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang selalu dilakukannya di dunia ini. Ya, itulah satu di antara perkara yang paling memalukan di akhirat nanti. Allah tanya tentang diri kita, tapi kita tak kenal diri kita. Kita jawab pula tentang hal orang lain. Semua orang yang tengok kita pada masa itu bengang, apa dia heran, si fulan ini Allah tanya tentang diri dia, kenapa pula dia jawab dengan hal orang lain? Sebab di dunia ini dia sibuk dengan hal orang lain, kan? Dia sibuk menilai orang lain. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang dirinya, dia jawab dengan hal orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang cukup memalukan. Malah disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan dia yang tak betul di dunia ini, ya, sampailah sifat malu atau rasa malu itu seolah menggugurkan daging muka dia, sebab terlalu malu, cukup malu, sangat malu di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Kita tak boleh nak mengelak, kita tak boleh nak mengontrol lisan kita untuk menjawab, sebab pada masa itu, ya, diri kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan cakap sesuai dengan apa yang kita lakukan, tangan kita juga akan menjadi saksi. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Yasin macam itu kan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut semua orang akan dikunci, maksudnya dia tak boleh cakap mengikut kehendak dia. Ya. Kaki dia menjadi saksi, tangan dia juga akan menjadi saksi. Mulut kita pun akan cakap mengikut kebiasaan dia di dunia ini. Kalau kebiasaan kita di dunia ini menceritakan keaiban orang lain, di akhirat nanti itu yang kita ceritakan di hadapan Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sibuklah dengan hal orang lain. Sudahlah. Ya, kehidupan kita ini sangat ringkas, dan kita akan seluruh amal ibadah kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Allah. Ya. Saya beritahulah satu adab dalam bermedia sosial. Kalau kita ingin hati kita tentram dan damai, hati kita senantiasa bahagia bersama Allah, bukan bermakna kita tak dibenarkan untuk bermedia sosial. Boleh aja kita buka Facebook dan lain sebagainya. Tetapi jangan cari gara-gara kalau dalam maksudnya. Jangan cari hal. Jangan kita baca dan jangan kita komen, jangan kita like, ya, tulisan-tulisan atau gambar apapun yang boleh merosakkan hati kita. Jangan kita ambil tahu tentang hal orang lain. Tapi ada separuh orang, rasa-rasanya dia mati bila mana dia tak tahu tentang hal orang lain. Ya kan? Buka Facebook, buka apapun yang dia buka, mesti cari tahu tentang hal orang lain.
scroll, masya Allah. Kenapa kita buang-buang masa cari tahu hal orang lain? Orang itu tak kenal pun kita, tak pernah pun cari tahu tentang diri kita. Kenapa pula kita sibuk dengan diri dia? Ini adalah satu penyakit zaman sekarang inilah. Penyakit yang paling kronik. Suka cari tahu tentang kehidupan orang lain dan tak pernah cari tahu tentang kehidupan diri sendiri. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita. Demikian juga kita suka like, ya kan? Tulisan orang lain tanpa cari kebenaran. Adakah tulisan itu benar atau betul? Betul atau salah? Lepas itu kita share. Nanti bila mana ada orang tegur kepada kita bahwa tulisan yang kita share itu tak betul, barulah kita sadar, ternyata betul. Ya, tulisan ini tak betul. Dah terlanjur kita share, ada orang yang share, ada orang yang baca, maka itu akan menjadi dosa jariah. Karena berhati-hati bermedia sosial. Karena hati-hati. Agama tak melarang pun kita main Facebook dan lain sebagainya, tetapi ada adab yang kita kena jaga, ada hukum hakam yang kita kena junjung tinggi, kita hormati. Sebab agama kita adalah agama yang terhormat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang agung, yang mulia, yang tak ada satupun agama yang boleh mengalahkannya. Jangan kita hina agama kita dengan perilaku dan fiil kita yang tak betul. Ya kan? Allahu Akbar. Betapa ruginya kita. Malam kita menangis kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah angkatlah derajatku, ya Allah, sampai menangis-nangis. Tapi di siang hari kita menghina diri kita sendiri. Menghina diri kita sendiri. Kita like gambar-gambar yang tak layak, tak patut kita like, misal kita share dan lain sebagainya. Ya Allah, betapa malunya kita di hadapan Allah nanti kan. Di malam hari kita menangis, kita sholat tahajud, kita membaca Al-Quran, membaca zikir, beristighfar, tapi di siang hari kita mengotori diri kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri dengan fi'il kita sendiri. Kalau sekiranya kita membaca suatu artikel atau satu tulisan yang baik dan kita pastikan sumber dia betul dan tulisan itu sahih, maka barulah kita boleh share kepada orang lain. Bila mana kita pastikan bahwa tulisan itu boleh bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau tak ada manfaat, apa yang kita share? Tapi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Allah, betapa ruginya kita. Lam yazal 'alal 'ahdi la yara illa safa'a qalbihi fi ibadati rabbih. Maka seorang hamba yang tahu bahwa tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala setakat untuk beribadah di dunia ini, maka dia senantiasa memikirkan tentang janji-janji yang telah disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dia di dunia ini. Dulu kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempertuhankan Allah, untuk senantiasa menyembah Allah, menghabiskan masa hidup kita dengan ibadah kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Seseorang yang faham tentang hakikat itu, maka dia akan senantiasa teringat tentang janji-janji tersebut. Dia akan senantiasa mengenang janji itu dan berusaha untuk menunaikan janji-janji yang telah dilafazkan dahulu di alam azali. Dan dia tidak akan meraihkan sesuatu apapun kecuali segala sesuatu yang boleh menambah kebersihan dan kesucian hati dia dalam beribadah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pikiran dia. Macam mana saya nak membersihkan hati saya? Macam mana saya membetulkan ibadah kita, hubungan saya dengan Allah? Itu yang menjadi yang senantiasa terngiang-ngiang dalam pikiran dia. Dia senantiasa memikirkan tentang cara terbaik untuk memperbetulkan hubungan dia dengan Allah. Cara terbaik untuk membersihkan hati dia. Itu yang senantiasa menjadi pikiran dia. Kalau kita, Allahu Akbar, kita terlalu sibuk dengan orang lain sehingga lupa terhadap diri kita sendiri. Laisa lahu khaufun minnar, dia tak ada rasa takut sedikit pun kepada neraka. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tama'un fi jannah, dan juga tak ada keinginan kepada surga. Karena neraka itu adalah makhluk dan surga pun makhluk. Qadim taha min qalbihi syuhudul khalq, telah lenyap dan hilang penyaksian terhadap makhluk dalam hati dia. Dia tak menyaksikan makhluk dah. Dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Dia tidur karena Allah Subhanahu wa taala.
dengan niat ibadah karena Allah. Dia makan macam itu. Dia tak pernah sibuk dengan hal orang lain. Dia sibuk dengan diri dia dan Allah aja. Macam mana cara memperbetulkan hubungan dia dan Allah. Itulah hamba Rabbani, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yablugh syuhudat tahqiqi bit-tahqiq lam yamtahi min qalbihi jamalul jinan. Allah. Dan siapa orang yang belum sampai kepada penyaksian hakikat dengan hakikat, maksudnya penyaksian Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan dengan Allah, ya, maka belum menjadi lenyap dalam hati dia keindahan surga. Allah. Wala jalalun niran, demikian juga belum lenyap dan belum hilang rasa takut dia kepada neraka. Adapun seseorang yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan Allah, maka akan menjadi hilang dan lenyaplah keinginan dia dan keterpukauan dia kepada keindahan surga. Sebab surga itu makhluk. Demikian juga akan menjadi hilang dan lenyap daripada hati dia rasa takut dia kepada neraka. Dia setakat takut kepada Allah, menginginkan Allah, merindukan Allah saja. Inilah hati para aulia, hati orang-orang yang hatinya telah suci, bersih daripada kotoran-kotoran dan sampah-sampah dunia dan bayangan-bayangan makhluk. Wa man lam apa ini? Wa man lam tumha min qalbihi suwarul kainat la yashummu raihatal ulumil laduniyah. Siapa orang yang dalam hati dia belum terhapus dan terpadam bayang-bayang dan gambaran-gambaran makhluk, maka dia tidak akan pernah merasai dan mengecapi manisnya ilmu-ilmu ketuhanan. Apa yang dimaksud dengan ilmu ketuhanan? Sifat ridha, itu ilmu ketuhanan tuh. Sifat ridha, syukur, sabar, demikian juga mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Seseorang yang hatinya masih lagi terbelenggu oleh bayangan-bayangan makhluk, bayangan-bayangan dunia, maka hatinya akan senantiasa gelap dan tidak akan mampu menyaksikan dan merasai serta mengecapi ilmu-ilmu ketuhanan, ridha, sabar dan lain sebagainya. Wal asraril ghaibiyah, demikian juga rahasia-rahasia ketuhanan, ilmu-ilmu ketuhanan dan rahasia-rahasia gaib, maksudnya ketuhanan. Walau annahu zala wa lam yashhad li nafsihi haulan wala quwwatan bal wala wujudan aslan kama hiya fi nafsil amr, ya, la khalusat ibadatuh. Kalau sekiranya sungguhnya dia zala, hilang, walam zala maknanya tak memandang kepada diri, walam yashhad li nafsihi haulan wala quwwah, dan tidak memandang bahwa dirinya mempunyai kuasa dan kekuatan, ya, bal wala wujudan aslan, dan tidak memandang kewujudan pada diri dia, kama hiya fi nafsil amr, seperti mana hakikat yang berlaku, maknanya pada hakikatnya kita tak wujud kan, Allah yang mewujudkan kita. Pada mulanya kita tak wujud, Allah lah yang mewujudkan kita. Bila mana kita memandang kepada diri kita dengan pandangan ketidakwujudan, ya, yang wujud itu setakat Allah saja, la khalusat ibadatuh, maka ibadah dia mesti akan bersih dan murni, ikhlas. Wala zaharat alaihi natijatu zawal, dan mesti akan terzahir pada ke atas dirinya, ya, natijah daripada hilang dan lenyapnya penyakit-penyakit itu akan nampak pada diri kita. Allah. Walan daraja fi maqamil qummal minar rijal, dan dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan wali-wali yang hebat, ya, wali-wali hebat, pengetua para wali, rijal, ya, wali-wali yang sempurna. Jadi untuk menjadi wali Allah itu sebenarnya mudah aja, ya, bersihkan hati kita, lakukan ibadah mengikut syariat, dan fokus pada Allah Subhanahu wa taala dan diri kita, jangan fokus pada orang lain. Bila mana kita lakukan dengan sebenar-benar keikhlasan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dan memancarkan cahaya ilmu-ilmu ketuhanan dan rasa-rasa rahasia-rahasia, ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita. Ketika itulah kita akan senantiasa merasa tentram hanya bersama Allah, ya, kepada Allah dan untuk Allah. Arih qalbaka min ru'yatil khalq,
Ya, rehatkanlah hatimu daripada memandang kepada makhluk. Terlalu banyak memandang kepada makhluk itu akan menyakitkan hati kita, akan meletihkan, melemahkan, meletihkan, memenatkan diri kita, hati kita. Wa udhunaka min sama'i kalamihim, dan rehatkan hati kamu daripada mendengarkan ucapan-ucapan dan kalam-kalam mereka. Jangan terlalu banyak dengar cakap orang. Ya kan? Kita pula rasa hidup kita ini macam sayur kurang garam, sayur yang tawar tanpa garam. Bila mana kita tak dengar kalam orang lain tentang gosip-gosip, bila mana kita dengar itu rasa hati kita tentram. Oh, ternyata si fulan itu macam ni, macam tu, macam ni. Ya, seolah-olah barulah sayur yang kita masak itu terasa sedap. Ya, setelah kita bagi garam. Ya, gosip-gosip daripada kehidupan orang lain itu seolah-olah telah menjadi garam, telah menjadi bumbu dalam diri kita. Kalau tak ada maka tak sedap. Na'udzubillah. Dan ramai orang yang macam itu. Na'udzubillah. Al-malihi wal qabih, sama ada kalam itu adalah kalam yang baik ataupun yang buruk. Yang baik pun kita kena kurangkan, apatah lagi yang buruk kita kena buang lah kan. Ya. Wa tastarih wa yakunu nadharuka ghaira qasir. Bila mana kamu telah membersihkan hati kamu daripada memandang kepada makhluk dan sibuk memandang kepada Allah dan memandang kepada diri sendiri untuk memperbetulkannya, demikian juga merehatkan diri kita daripada mendengarkan ucapan-ucapan atau ocehan-ocehan orang lain, sama ada kalam itu adalah kalam yang baik ataupun yang buruk, maka akan menjadi tentram dan damailah hati kita, hati kamu. Wa yakunu nadharuka ghaira qasir, dan pandangan akal kamu akan menjadi panjang. Maksudnya kamu tidak akan memandang dan menilai sesuatu itu dengan pandangan yang pandangan yang pendek. Kamu akan memandang sesuatu dan memikirkan sesuatu yang lebih jauh, yaitu berkenaan dengan kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa nasihat daripada Sidi Muhammad Al-Buzaidi radhiyallahu ta'ala berkenaan dengan macam mana cara kita untuk mencipta kebahagiaan dan ketentraman dalam jiwa kita, kebahagiaan dan ketentraman dalam hati kita. Bermula pada diri kita, sibukkan diri kita untuk diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, untuk mengenali dan mengenal pasti tentang kekurangan dan kelemahan kita untuk kita perbetulkan, dan setelah itu barulah kedamaian dan ketentraman itu akan tercipta dalam diri kita. Allah, jangan cari ketentraman daripada orang lain. Ya, sebab ketentraman yang kita peroleh melalui orang lain itu adalah ketentraman dan kebahagiaan yang sifatnya semu. Orang lain tempat kita mengambil kebahagiaan atau menumpang kebahagiaan adalah makhluk. Suatu masa dia akan meninggal dunia, suatu masa dia mungkin akan membenci kita, akan meninggalkan kita, akan memusuhi kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bila mana kita menyandarkan atau mengambil kebahagiaan daripada makhluk, daripada orang lain. Dan kita tak tahu kan, makhluk ini akan senantiasa berubah. Mungkin hari ini atau hari itu kita boleh bahagia bersamanya, tapi ternyata Allah mengubah hati dia, berubah menjadi orang yang menyakitkan diri kita, menyakitkan hati kita. Dan pada masa itu kita akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ya kan? Jangan sandarkan kebahagiaan atau jangan mengambil kebahagiaan daripada makhluk, tapi ciptalah kebahagiaan itu daripada diri kita sendiri melalui perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kebahagiaan dan ketentraman itu memang ada pada diri kita, tercipta dalam diri kita sendiri melalui perhubungan kita yang baik dan harmoni bersama Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah kita tak kisah orang nak menghina kita, mencaci kita, memusuhi kita, nak menjauhkan kita, tak ada masalah, sebab kebahagiaan itu bukan daripada mereka, tapi kebahagiaan itu memang bersumber daripada diri kita sendiri. Nah, itu pelajaran yang perlu kita ingat pada hari ini dan seterusnya, dan kita amalkan dan kita cobalah untuk menggapai dan memperoleh, mengecapi dan merasai kebahagiaan itu melalui cara
perbetulan atau memperbetulkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal aqu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.